Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kita kenalan dulu yuk. Nah, perkenalkan ya, nama kakak Putri Fatimatu Zahra. Di sini kakak akan mengajarkan atau kita akan belajar sama-sama tentang materi matematika, yaitu pecahan. Di sini saya menggunakan media untuk menyampaikan materi pecahan itu dengan menggunakan PowerPoint interaktif. Nah, bisa dilihat di layar. Di sini ada menu utama dari materi yang akan kita bahas. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya nih. Ada petunjuk, materi, kuis, dan rangkuman. Nah, teman-teman semua bisa memilih mana yang akan teman-teman lihat gitu. Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan gaya belajar teman-teman dengan menggunakan platform YouTube ini, Kak. Kalian semua gitu bisa mengatur resolusi video, kemudian kecepatan video, volume, dan lain-lainnya dengan tombol-tombol yang ada yang tersedia di platform ini. Nah, untuk pembelajar yang sudah mahir juga, nah di sini disediakan ada kuis yang bisa kalian langsung pilih gitu jika kalian sudah menguasai materi pecahan ini. Nah, di sini kita akan bahas dulu dari petunjuknya ya. Kita akan lihat dulu petunjuknya. Nah, di sini ada petunjuk dari penggunaan PPT ini. Yang pertama, buka PPT, tunggu loading terlebih dahulu, kemudian mulai dengan mengklik tombol click here. Tunggu 5 detik, kemudian tekan tanda panah untuk melanjutkan slide. Nah, itu sudah saya lakukan tadi, sehingga kita masuk ke tampilan menu utama yang tadi. Nah, pada tampilan di menu utama akan muncul beberapa pilihan seperti petunjuk, materi, kuis, dan rangkuman. Pada pilihan petunjuk, Anda akan menjumpai tulisan ini. Tekan tombol next untuk melanjutkan slide, dan jika ingin kembali, kita bisa tekan tombol back. Nah, di sini ada petunjuk penggunaannya. Bisa dibaca ya. Nah, kita kembali. Itu sekilas petunjuk dari penggunaan PPT ini. Nah, yang akan kita bahas ini materinya. Nah, di materi ini ada pendahuluan terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan juga indikator. Kemudian di sini ada juga tujuan pembelajarannya. Nah, kita langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu materi pecahan. Nah, materi pecahan ini terdiri dari 3 subbab, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga operasi pecahan. Nah, kita masuk ke pecahan biasa terlebih dahulu. Buat teman-teman yang sudah tahu apa itu pecahan biasa, kalian bisa langsung skip ke pecahan campuran ataupun ke operasi pecahan ya. Nah, kita akan bahas dulu pecahan biasa. Apa sih itu pecahan biasa? Nah, pecahan biasa atau dapat disebut sebagai pecahan merupakan bentuk pecahan yang kita lihat biasanya. Pecahan biasa berbentuk A per B, dengan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang nilai penyebutnya itu lebih besar daripada pembilangnya, atau penyebut itu lebih besar daripada pembilang. Nah, biasanya kita lihat bahwa pecahan itu 1/2, 2/3. Nah, itu pasti penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Penyebut itu apa? Penyebut itu yang di bawahnya, sedangkan pembilang itu yang di atasnya. Gitu. Selanjutnya, di sini ada bentuk dari contoh pecahan gitu. Contoh pecahan biasa di sini ada 1/2. Nah, ini nih, yang atasnya ini pembilang dan yang bawahnya ini penyebut. Dibaca 1/2 atau setengah. Gitu. Di sini ada gambar atau ilustrasinya, itu seperti ini ya. Nah, ini yang bagian terisi, yang bagian kuning itu ini adalah bagian yang terisi. Di sini ada 2 bagian dan 1 bagian yang terisi, jadi bisa kita katakan bahwa ini merupakan bagian 1/2 gitu. Nah, di sini bahan biasa lainnya bisa dilihat ya seperti ini. Ini
Yang ini ada 1/4, yang ini 2/4, yang ini 3/4 nih. Karena ini ada 3 bagian, terus ini hanya 2 bagian, ini 1 bagian. Ini 2/6, ini dibagi 6 kan satu lingkarannya, dan hanya ada 2 yang terisi gitu. Di sini ada contoh dari kejadian yang biasa kita lihat gitu. Contoh nyatanya dari sebuah pizza. Untuk memahami lebih lanjut ini kita bayangkan ketika kita membagi sebuah pizza. Ketika kita membagi satu pizza menjadi 4 bagian, itu artinya kita sudah membentuk bilangan 1/4. Nah, ini dilihat bahwa satu potong pizza ini besarnya itu 1/4 bagian gitu, nilainya 1/4 bagian. Baik, nah itu merupakan materi mengenai pecahan biasa. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi pecahan campuran. Nah, teman-teman yang sudah tahu pecahan campuran boleh langsung skip aja gitu ke materi operasi pecahan. Di sini kita akan bahas dulu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah pecahan biasa yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebutnya, dan ketika disederhanakan akan membentuk satu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni atau pecahan biasa. Nah, kan tadi kita sudah bahas ya, kalau misalkan pecahan biasa itu penyebutnya itu lebih besar daripada pembilangnya. Sebaliknya nih, kalau misalkan pecahan campuran itu pembilangnya justru lebih besar daripada penyebutnya, sehingga masih bisa dibagi gitu dan menghasilkan bilangan bulat dan juga pecahan murni. Nah, seperti ini bentuknya. 13 kan lebih besar daripada 4, maka ini bisa dibagi nih. 13 dibagi 4 itu menghasilkan 3. Berapa sisanya? 1 ini di sini nih, disimpan di atas ini. Tapi ketika akan menyertakan penyebutnya sama seperti semula, yaitu 4 di sini. Jadi bentuk pecahan campuran itu seperti ini, terdiri dari pecahan murni atau pecahan biasa dan juga bilangan bulat. Nah, di sini dibacanya itu 3/1/4. Ini merupakan bilangan bulat, 3-nya pecahan campurannya ini semua, dan pecahan biasanya ini 1/4. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan bulat. Nah, jika kita melihat bahwa di sini ada pecahan campuran nih, 3/1/4, gimana cara membuatnya menjadi pecahan biasa? Yang pertama, kita kalikan dulu penyebut dengan bilangan bulat. 3 dikali 4 itu, nah ini 3 dikali 4 itu 12. Kemudian kita tambahkan hasil dari perkalian tadi dengan ini, dengan pembilangnya. Jadi 12 ditambah 1 itu 13. Nah, penyebutnya ini tetap sama, 4 gitu. Kita lanjutkan. Lanjut, memahami lebih lanjut mengenai materi pecahan campuran ini, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, 3 gelas diisi dengan air, 2 gelas diisi air sampai penuh, dan 1 gelas hanya diisi setengahnya. Jadi banyak bagian air jika ditulis dalam pecahan campuran adalah, nah di sini ada 3 gelas air, tapi hanya ada 2 gelas yang terisi penuh dan 1 gelas terisi setengahnya. Jadi kita tulis 2 1/2 karena ini ada 2. Karena tadi yang saya bilang, kalau misalkan bilangan bulat itu anggap saja satu bagian yang terisi penuh gitu. Sedangkan ini terisi ada bagian kosongnya. Nah, ini jadi 2 1/2. Ini karena ini terisi tengahnya, 2 1/2. Nah, kita lanjut ke operasi pecahan. Operasi pecahan. Nah, operasi hitung dalam matematika itu ada 5, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan. Ternyata 4 dari 5 operasi hitung ini dapat digunakan untuk membantu kita dalam mengoperasikan bilangan pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini sama gitu, cara untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan ini hanya berbeda dari tandanya saja. Operasi hitung yang pertama dan kedua adalah penjumlahan dan pengurangan. Ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan 2 atau lebih pecahan, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menyamakan penyebut. Nah, untuk menyamakan penyebut ini teman-teman bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan mencari nilai KPK-nya atau dengan mengalihkan penyebutnya.
di sini kita akan mencari hasil dari 1/2 ditambah 2/3. Nah, caranya kita samakan dulu penyebutnya dengan mengganti penyebut yang lama dengan penyebut yang baru. Nah, tadi caranya kan bisa dengan mencari KPK-nya atau langsung mengalihkan penyebutnya. Di sini KPK dari 2 dan 3 itu 6. Nah, jadi sudah ketemu gitu. Penyebut barunya itu 6, menyamakan penyebut dengan mengalihkan penyebutnya. Itu sama ya, 6 gitu. Kemudian yang kedua itu mencari pembilang setelah disamakan penyebutnya. Nah, kita akan mencari pembilangnya dengan cara membagi nilai penyebut yang baru dengan nilai penyebut yang lama, lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang sebelumnya. Nah, di sini 6 dibagi 2 itu 3, dikali 1 itu 3. Nanti di sini diisi 3. 6 dibagi 3 itu 2, dikali 2 itu 4. Nanti di sini diisi 4. Jadi 3 ditambah 4 gitu. Nah, di sini lihat. Ini 6 dibagi 2 sama dengan 3, dikali 1 itu 3. 6 dibagi 3 itu 2, kali 2 itu 4. Nah, operasikan pecahan. Setelah penyebut sudah sama dan pembilangnya juga sudah kita ubah, maka langkah yang terakhir adalah mengoperasikan pecahan tersebut. Nah, berdasarkan contoh di atas, maka hasil dari 1/2 ditambah 2/3 adalah ini, 7/6. Jika disederhanakan dan menjadi pecahan campuran itu menjadi 1/6, karena 7 dibagi 6 itu 1 dan sisanya 1. Kemudian penyebutnya tetap 6, jadi 1/6. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk operasi pengurangan juga sama, hanya berbeda tandanya saja ya. Nah, selanjutnya di sini perkalian. Untuk perkalian ini, operasi itu yang ketiga adalah perkalian gitu. Nah, dengan caranya itu adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Jadi ketika ada dua pecahan gitu dikalikan, maka akan kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut gitu. Di sini ada contoh. 3 1/2 itu kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 7/2, karena di sini caranya 2 dikali 3 itu 6 ditambah 1 itu 7, jadi 7/2. Kemudian 7/2 dikali 3/4, 7 dikali 3 itu 21. Kemudian 2 dikali 4 itu 8. Jadi 21/8 hasilnya. Kemudian ketika kita sederhanakan itu menjadi 25/8. Kenapa? Karena 21 dibagi 8 itu menghasilkan 2. Sisanya berapa? 5. Dan penyebutnya tetap 8 gitu. Nah, kita lanjutkan ke operasi pecahan selanjutnya, yaitu pembagian. Nah, untuk pembagian ini itu caranya hampir sama dengan perkalian, sama malah. Namun salah satu pecahannya itu dibalik. Nah, gitu. Pokoknya pembagian sama perkalian itu mirip-mirip lah. Jadi gini, ketika ada dua pecahan yang dibagi, misalkan A per B dibagi C per D, nah itu C per D-nya itu dibalik, jadi D per C. Kemudian A dikali D, B dikali C. Nah, bisa dilihat di sini seperti ini. Nah, di sini ada contoh gitu. Masha and the Bear Elsa membuat bubur dalam panci besar sebanyak 2 liter dan akan dibagi ke dalam beberapa mangkuk untuk dibagikan kepada teman-temannya. Tiap mangkuk porsinya sama, yaitu 1/20 liter. Banyak mangkuk yang dibutuhkan Masha adalah, nah di sini caranya seperti ini. Dari kasus di atas, Masha ingin membagi 2 liter bubur ke dalam beberapa mangkuk yang masing-masing isinya 1/20 liter. Caranya itu adalah, kan 2 liter akan dibagi 1/20 liter. Gimana caranya? 2 itu kan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat jika dibagi 1 ya tetap bilangan bulat itu sendiri kan. Jadi ya di sini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, jadi 2/1 dikali 20/1. Karena ini pembagian dan akan kita operasikan, maka ini kan dibalik. Ini dibalik dan jadi perkalian ininya. Jadi 2 dikali 20 itu 40, satunya ya 1 dikali 1 tetap 1. Jadi 40 hasilnya. 40 dibagi 1 ya 40 kan. Jadi banyaknya mangkuk yang dibutuhkan oleh Masha adalah 40 mangkuk. Begitu kawan-kawan semua. Nah, berhubung di sini materi untuk pecahan ini sudah selesai, mari kita kerjakan kuisnya.
Oke, kita akan masuk ke kuis. Oke, di sini ada tupai lucu. Kita mulai. Soal yang pertama. Nah, di sini manakah yang termasuk ke dalam pecahan biasa? Nah, teman-teman bisa pilih manapun, pilihan manapun yang menurut teman-teman benar gitu. Kita akan coba pilih ini dulu. Wah, ternyata salah teman-teman. Ini juga masih salah. Ini, masih salah. Ini nih, benar nih. Nah, kenapa sih kok yang ini bisa disebut benar? Kita bisa lihat pembahasannya di sini. Klik. Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, maka jawabannya 23 karena pilihan yang lainnya itu penyebutnya itu lebih pembilangnya itu lebih besar gitu. Kita bisa next. Sini. Bilangan pecahan manakah yang dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran? Nih, bisa pilih. Wah, ternyata yang benar yang C. Kita lihat pembahasannya. Ini pembahasannya, kita next lagi. Bilangan pecahan 19/4 jika dituliskan ke dalam bentuk pecahan campuran adalah, klik-klik aja nih. Oh, ternyata yang benar yang ini. Kita lihat pembahasannya. Nih, 19/4. Jadi 3/4 gitu. Yang benar yang B. Next. Bilangan pecahan 7/3 jika dituliskan ke dalam bentuk pecahan biasa adalah ini. Nah, pembahasannya seperti ini. Kita next lagi. Hitunglah hasil dari 7/2 dikurang 3/4. Kita lihat pembahasannya. Samakan dahulu penyebutnya. Caranya adalah dengan mencari KPK. Nah, seperti ini penjelasannya. Kemudian next. Tentukan hasil dari operasi berikut. 3/5 dibagi 2/3 ditambah 5/6. 2/5 hasilnya C. Nah, ini pembahasannya seperti ini. Ini pembahasannya juga. Kita lanjut lagi. Nah, untuk yang sudah mahir itu bisa aja gitu langsung skip, langsung gak perlu buka pembahasan juga bisa ya sebenarnya. Nah, bisa langsung next aja. Next. Nah, gitu. Ini soal nomor 10. Ya, selesai. Nah, ini rangkumannya. Rangkuman yang tadi. Kita kembali ke menu utama. Nah, sekian pembahasan video pembelajaran mengenai materi pecahan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.